Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia, salam damai dan sejahtera. Sahabat Jena, masih seputar new normal ya. Ini minggu kedua apa minggu pertama ya? Minggu pertama di new normal kali ini. Kembali ke kehidupan normal. Hidupnya udah pada normal semua kan? Apa masih ada yang belum normal, kurang normal, atau di atas normal? Kali ini kita akan membahas tentang yang normal-normal ya. Seperti janji saya di video saya yang curhatan seorang istri, seorang ibu yang saya bahas kemarin, dan ternyata baru 2 minggu lebih Mbak A ini menghubungi saya lagi. Dia menghubungi saya tiap hari, tapi ternyata respon positif yang terjadi pada Mbak A ini baru terjadi 2 minggu kemudian setelah Mbaknya ini curhat pertama kali kepada saya. Sesuai dengan apa yang terjadi pada Mbak ini, tema yang mau saya angkat hari ini adalah tentang LOA, LOA, Law of Projection. Apa yang kita tarik, apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi pada kita, atau biasa disebut dengan hukum LOA ya. Hukum tarik menarik. Jadi ceritanya gini, masih ingat ya cerita tentang Mbak kemarin yang curhat tentang suaminya yang sedikit troublemaker. Akhirnya tepat kemarin Mbaknya ini nelpon saya. Sebelumnya tiap hari dia selalu curhat kepada saya tentang perubahan suaminya, dari perubahan yang makin negatif aja kayaknya semua ya. Nggak ada yang positif yang diceritakan Mbak ini kepada saya. Namun yang selalu saya berikan adalah jawabannya sama tiap hari, hanya meminta Mbak ini untuk positif dan positif. Sampai mungkin Mbaknya ini jengkel kepada saya. Karena tiap unek-unek yang dia berikan kepada saya, yang dia curhatan kepada saya hanya memberikan jawaban untuk tolong berpikir positif, tolong untuk mengatakan hal-hal positif. Walau saya sendiri pun kerap kali mengatakan hal yang kurang positif ya. Tapi mungkin karena saya memposisikan diri saya sebagai Mbak itu, saya meminta untuk selalu berpikir positif, untuk selalu berkata positif, untuk tidak pernah memikirkan hal-hal negatif sedikit pun. Walaupun suaminya menurut dia tanda kutip selalu negatif, menurut dia ya. Akhirnya setelah seminggu pertama, Mbak ini malah bertengkar hebat, sampai udah keluar kata-kata kurang bagus, tuntutan yang tahu sendiri. Jika hubungan suami istri sudah kurang bagus, apa tuntutan yang diberikan, apa kata-kata yang selalu keluar. Hingga sang suami 2 hari tidak pulang, 2 hari telepon tidak bisa dihubungi, dan Mbak ini selalu galau tiap hari. Tapi saya selalu memberikan jawaban, berpikir positif saja, santai saja, bahagia saja. Mbak, saya harus bahagia dengan cara bagaimana? Saya harus positif dengan cara bagaimana kalau suami saya seperti itu? Tolong untuk selalu positif. Terserah Mbaknya mau mengambil cara seperti apa untuk bisa positif. Ketawa aja, ngakak-ngakak, nonton film kartun, ngakak-ngakak sendiri tanpa alasan atau apapun. Pokoknya yang penting ngakak Mbak, jangan mikirkan masalah, jangan memikirkan solusi, pikirkan saja solusi untuk tidak memikirkan masalah tersebut. Selalu seperti itu yang saya katakan kepadanya. Walaupun saya imbui juga dengan cerita-cerita lucu, dengan kisah-kisah konyol yang mungkin sedikit mengalihkan perhatian Mbak ini dari masalahnya. Dan akhirnya kemarin Mbaknya ini nelpon saya dengan nada yang sudah bisa saya tebak. Seorang wanita jika merasa bahagia pasti nada-nada sedikit pongah, nada-nada sedikit arogan keluar dari dirinya. Dan nyatanya memang seperti itu. Kata pertama yang keluar dari dirinya adalah, memang suami saya itu tolol Mbak. Ketawa.
Ya, yes, berarti proyek saya berhasil untuk mengerjai mbak ini supaya pikiran konyolnya keluar, supaya ketawa-ketawa sendiri nggak jelas. Oh enggak, maksud saya supaya mbaknya ini bebas dari masalah, supaya mbaknya ini terhindar dari pikiran-pikiran negatif dan kondisi yang lebih negatif lagi. Ya Allah, new normal yang kurang normal juga ini. Akhirnya mbak ini cerita, ternyata suami saya 2 hari tidak bisa saya hubungi, 2 hari tidak pulang. Dia hanya main mbak ke tempat sepupu saya, dan HP-nya ternyata dijual. What? Dijual? Maksudnya mbak? Saya tanya. Karena selalu mbak, tiap kali saya buka HP-nya, tiap kali saya mendapatkan chat-chatan dia dengan teman-temannya, selalu itulah yang menimbulkan masalah di antara kami, sehingga suami saya memutuskan untuk menjual HP-nya supaya rumah tangga kami tenang. Padahal sebelumnya mbak, saya sempat mengatakan untuk saya mau mengurus cerai, anak-anak saya serahkan kepadamu. Itu mobil keren amat ya. Saya akan mengurus perceraian, saya akan menyerahkan anak-anak kepadamu, saya tidak ingin direpotkan oleh anak-anak. Wah, ini jelas kata-kata yang pedes sekali dan nancep banget. Gimana seorang istri, seorang ibu, seorang wanita mengatakan hal yang kayaknya vital sekali ya. Anak-anak diserahkan kepada suami, tidak mau repot dengan anak, otomatis suami mana yang tidak emosi. Dan nyatanya suami ini kembali dengan hal yang surprise menurut saya. Dia kembali dan menjual HP-nya. Tapi sebelumnya memang saya mengatakan kepada mbak ini, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda tarik, apa yang Anda katakan itu akan menjadi kenyataan. Tolong ditahan emosinya. Dan begitu suami pulang, minta maaf ya mbak. Kalau Anda memang sanggup, minta maaf. Tapi seandainya tidak sanggup dan gengsi Anda terlalu tinggi seperti saya dan mungkin memang Anda memiliki rasa bersalah ya, tidak seperti saya. Saya susah sekali untuk merasa bersalah karena saya selalu merasa benar ya. Jika Anda minta maaf, itu perbuatan yang saya acungi 4 jempol tangan dan jempol kaki saya serta jempol-jempol yang lain. Itu akan semakin menambah nilai plus Anda di mata suami, itu akan menambah nilai plus Anda di mata Tuhan, dan juga itu akan menambah nilai plus Anda bagi diri Anda sendiri, karena Anda punya mental tangguh, mental seorang pemenang, mental not pecundang. Jika Anda salah, Anda minta maaf, Anda memperbaiki keadaan. Jika pun Anda tidak mampu untuk meminta maaf karena gengsi Anda yang tinggi, Anda cukup bertingkah, bersikap seakan tidak terjadi apa-apa, seakan semua baik-baik saja. Namun Anda harus nampak lebih menarik di mata suami, Anda harus nampak lebih menyenangkan di mata suami, dan Anda harus nampak bahagia seakan tak pernah terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah, ternyata hal-hal baik yang difikirkan oleh mbak ini sebelum sang suami pulang, hal-hal positif yang dia paksakan untuk ada, walaupun nyatanya hatinya meronta-ronta, nggak tahu apa yang, ya untuk para ibu-ibu, para wanita, para istri pastinya tahu ya seperti apa jika sedang bermasalah dengan suami, seperti apa rasanya, seperti apa kondisinya. Dan ternyata mbak ini sanggup untuk stay positif. Akhirnya keadaan membaik begitu saja. Dan singkat cerita, mereka berbaikan, mereka mengambil keputusan untuk memperbaiki keadaan, sama-sama saling introspeksi, sama-sama saling memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihannya, nilai plusnya. Alhamdulillah. Dan seperti itulah yang disebutkan sebagai hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, terutama apa yang kita pikirkan ya, karena kadang kalau ke apa yang kita katakan, seperti saya contohnya, saya sering ngablak, sering cablak, sering asal mangap aja, kata-kata yang ya asal mangap saja, karena kerap kali kata-kata yang saya mangapkan itu tadi tanpa perasaan. Sedangkan apa yang kita pikirkan otomatis lebih banyak karena dorongan perasaan. Kadang bahkan orang yang diam saja namun pikirannya kemana-mana jauh lebih berbahaya daripada orang yang overacting, over speaking, namun di dalamnya
dia kosong-kosong saja, tanpa perasaan, tanpa tekanan dan tanpa emosi. Itulah urgennya perasaan, itulah urgennya emosi. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang akan kita tarik di kenyataan. Sedangkan apa yang kita katakan berudul saja tanpa batasan, kalau tanpa ada perasaan di sana, bisa jadi itu hanya tong kosong, nyaring bunyinya, nggak ada isinya, berlalu begitu saja angin lalu. Kecuali jika kata-kata Anda itu berhubungan dengan orang lain dan Anda menyakitinya. Ini tentu saja hal negatif yang jika pun tidak mendatangkan sesuatu apa yang Anda tarik, dia akan mendatangkan resiko bagi Anda dari orang lain, dari Tuhan. Sama saja ya. Ya seperti itulah teman, seperti itulah sahabat. Selalu jaga perasaan kita, selalu jaga pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang tertarik di kenyataan. Selalu berpikir positif, selalu berpikir baik. Memang sangat tidak mudah, memang sangat tidak gampang untuk selalu mengatur perasaan, untuk selalu mengatur selain perasaan, emosi, mengatur ekspresi. Karena ekspresi pun ternyata juga bisa menimbulkan emosi. Itulah kenapa pernah saya baca di sebuah artikel, gerakan tertentu dari anggota tubuh Anda akan menimbulkan emosi yang senada. Coba Anda marah-marah tidak karu-karuan, tapi Anda tertawa terbahak-bahak tanpa alasan, maka lama-kelamaan sedikit demi sedikit amarah Anda yang membludak itu akan hilang pelan-pelan, tergantikan dengan kekonyolan yang mungkin tanpa alasan. Anda tertawa ngakak aja, nggak karu-karuan, nggak jelas, padahal Anda sedang marah-marah, maka amarah Anda akan teredam di sana. Amarah Anda akan teredam oleh ketawa Anda. Cobalah untuk selalu tersenyum, cobalah untuk selalu pasang wajah manis. Jangan hanya mencoba, tapi praktekkan setiap saat, setiap waktu. Gak apa-apa Anda ketawa saja tiap saat. Mungkin orang menganggap Anda gila, tapi orang yang menganggap Anda gila akan lebih nyaman daripada Anda di depan dia dengan ekspresi cemberut, dengan ekspresi marah-marah, dengan ekspresi tolong jangan dekati saya, tanda kutip. Wajah-wajah bahagia akan menimbulkan hal-hal bahagia juga. Sedikit kebahagiaan yang kecil akan makin menarik bahagia yang banyak, bahagianya lebih besar. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan tertarik dalam kenyataan. Tidak mudah, tidak gampang, namun bisa diterapkan. Hari pertama, hari kedua mungkin terasa begitu beratnya, namun hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya Anda akan terbiasa. Pada awal-awalnya, dan bahkan mungkin tidak hanya di awal ya, di pertengahan, di akhir, dan ini tentunya tidak akan pernah berakhir kecuali sudah sampai pada hari akhir Anda di dunia. Anda akan selalu butuh dorongan-dorongan, Anda akan selalu butuh doping-doping untuk tetap bertahan. Dengan kata-kata teman, dengan motivasi-motivasi, dengan musik-musik yang menjaga mental Anda. Tapi tetap seperti itulah, positif, dan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.